Pagi ini terasa sedikit berbeda. Kadang perjalanan yang paling menarik justru bukan perjalanan yang direncanakan jauh-jauh hari, tapi perjalanan sederhana yang dimulai dari keputusan kecil untuk keluar rumah. Hari ini saya memutuskan untuk pergi ke dua tempat yang cukup terkenal di Kota Padang. Tempat yang sering didatangi orang-orang untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Perjalanan ini dimulai dari rumah hanya dengan sebuah motor, kamera sederhana, dan rasa penasaran tentang apa yang akan saya temukan di sana. Mesin motor pun menyala dan perjalanan pun dimulai. Jalanan pagi masih terasa tenang. Sesekali terlihat orang yang mulai beraktivitas. Ada yang berangkat kerja, ada yang membuka warung kecil di pinggir jalan. Perjalanan seperti ini selalu memberikan perasaan yang berbeda. Kita tidak terburu-buru, hanya mengikuti jalan yang ada di depan. Perjalanan kali ini bukan perjalanan yang singkat. Untuk sampai ke lokasi yang kita tuju, kita bakal menempuh jarak waktu kira-kira 3 jaman sampai ke lokasi tujuan. Kota perlahan mulai hidup, kendaraan mulai bertambah, dan aktivitas masyarakat semakin terlihat. Namun di tengah semua itu, perjalanan ini tetap terasa santai. Kadang yang membuat sebuah perjalanan menarik bukan hanya tempat yang kita tuju, tetapi hal-hal kecil yang kita lihat di sepanjang jalan. Rumah-rumah yang kita lewati, pepohonan di pinggir jalan, dan langit yang perlahan berubah semakin terang. Di perjalanan, ada satu hal kecil yang tidak boleh dilupakan. Sesuatu yang sederhana tapi tidak boleh dilupakan, yaitu bensin. Karena sejauh apapun kita melangkah, tanpa ini perjalanan hanya jadi rencana. Perjalanan kembali dilanjutkan. Di momen seperti ini, perjalanan bukan lagi sekedar menuju tujuan, melainkan menikmati setiap detik, setiap pemandangan, dan setiap rasa yang hadir di sepanjang jalan. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Di depan kita terbentang namanya Kota Padang, sebuah kota di pesisir barat Sumatera yang sejak dulu dikenal sebagai jalur perdagangan penting. Sejak dulu, Padang bukan cuma tempat singgah, tapi juga tempat bertemunya banyak cerita dari para pedagang, pelaut, sampai kisah rakyat yang terus diceritakan turun-temurun. Dari sinilah kapal-kapal datang dan pergi, membawa rempah, budaya, dan cerita yang terus hidup sampai sekarang. Dan sebelum sampai ke tujuan, kita bakal melewati jembatan Siti Nurbaya. Katanya jembatan ini bukan sekedar penghubung, tapi saksi dari kisah cinta yang tak pernah benar-benar selesai. Setelah beberapa waktu berjalan, tujuan pertama mulai mendekat. Di depan sana terlihat sebuah bukit yang cukup terkenal oleh masyarakat sekitar. Tempat ini bernama Gunung Padang. Sebelum lanjut ke atas, kita bakal berhenti membeli snack ringan terlebih dahulu, cukup buat isi tenaga. Di tengah ramainya Padang, justru momen kecil seperti ini justru terasa berbeda. Bukan soal makanannya, tapi tentang menikmati waktu sebelum semuanya benar-benar dimulai. Nah, sebelum kita menuju Gunung Padang, kita bakal beli tiket masuk terlebih dahulu di pos tiket, pas di gerbang masuk Gunung Padang, dengan harga 10.000 per orang.
Untuk menikmati pemandangan dari atas, kita harus melewati beberapa jalan dan tangga yang cukup menanjak. Langkah demi langkah terasa seperti bagian dari petualangan kecil hari ini. Di sekitar jalan terlihat pepohonan yang cukup rindang. Angin juga terasa lebih sejuk dibandingkan di bawah tadi. Di perjalanan menuju Gunung Padang, ada satu peninggalan yang sering dilewati, yaitu meriam perang tua yang masih berdiri diam di pinggir jalur dengan panjang sekitar 4 meter. Konon, meriam ini dulunya digunakan sebagai alat pertahanan saat wilayah ini menjadi titik penting di masa penjajahan. Dari sinilah dulu penjagaan dilakukan, mengawasi setiap ancaman yang datang. Di sisi lain, di kawasan Gunung Padang ini juga ada makam yang menyimpan sebuah kisah cinta yang tragis yang lakang oleh waktu, yaitu makam Siti Nurbaya. Nama Siti Nurbaya berasal dari novel legendaris karya Marah Rusli yang mengisahkan cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terhalang oleh adat dan kekuasaan. Masyarakat setempat meyakini makam ini sebagai simbol dari kisah tersebut, sebuah lambang cinta yang dikorbankan demi kehormatan keluarga. Dan akhirnya sampai juga kita di atas. Dari tempat ini pemandangan yang terlihat benar-benar berbeda. Laut terbentang luas di depan mata dengan warna biru yang menyatu dengan langit. Kota Padang juga terlihat dari kejauhan. Rumah-rumah kecil dari jalan terlihat seperti miniatur dari atas bukit ini. Kadang tempat seperti ini membuat kita berhenti sejenak, hanya untuk menikmati suasana yang jarang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cukup lama menikmati pemandangan di Gunung Padang, perjalanan hari ini belum selesai. Masih ada satu tempat lagi yang ingin saya kunjungi. Tempat ini dikenal dengan nama Bukit Nobita, sebuah bukit yang juga terkenal karena pemandangan kotanya dari ketinggian. Motor kembali melaju di jalanan kota. Matahari kini sudah lebih tinggi, dan suasana kota terasa jauh lebih ramai dibandingkan saat perjalanan dimulai tadi pagi. Namun perjalanan menuju Bukit Nobita tidak terlalu jauh. Sebelum langkah ini kita lanjutkan menuju Bukit Nobita, di tengah perjalanan aroma khas Minang tiba-tiba menyapa, seolah-olah memanggil kita untuk berhenti sejenak. Saya pun memutuskan singgah menikmati sepiring nasi Padang yang hangat, penuh rasa dan kaya cerita. Dan setelah energi kembali terisi, perjalanan menuju Bukit Nobita pun kita lanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya sampai juga kita di gerbang Bukit Nobita ini. Untuk parkir, tempatnya pas di depan gerbang Bukit Nobita. Di sana bakal ada penjaga atau keamanan yang akan menjaga motor untuk tempat destinasi ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di gerbang Bukit Nobita. Mungkin perjalanan ke atas dengan waktu estimasi 20-30 menit. Let's go.
Perjalanan menuju puncak cukup menanjak. Jalur yang dilalui mulai lebih berat dari sebelumnya. Langkah demi langkah jadi lebih pelan, napas pun mulai ngos-ngosan. Sesekali kita berhenti sejenak, mengatur napas dan menikmati suasana sekitar. Akhirnya teman-teman, sampailah kita di Bukit Puncak Nabita. Kalian penasaran? Dari atas bukit ini, pemandangan kota terlihat sangat jelas. Jalan-jalan, rumah-rumah, dan bangunan kota terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Tempat ini memang sering menjadi lokasi favorit bagi orang-orang yang ingin melihat kota dari ketinggian. Perjalanan sederhana hari ini akhirnya sampai di akhir cerita. Dari rumah menuju Gunung Padang, lalu berlanjut ke Bukit Nabita. Kadang perjalanan yang tidak terlalu jauh justru memberikan pengalaman yang menyenangkan. Karena di setiap perjalanan selalu ada cerita yang bisa kita bawa pulang.